Oke, selamat pagi guys. Hari ini saya mau cerita bagaimana caranya kita meningkatkan eh, rasio closing. Rasio closing yang tinggi akan membuat kita mendapatkan income yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan rasio closing? Tentu saja kita juga harus mempersiapkan dengan cermat dan dengan baik. Apa yang harus kita persiapkan? Semuanya itu harus kita awali dengan beraktiviti atau melakukan aktivitas. Contoh, biasanya kita ini bisa ketemu 10 orang, kemudian bisa closing 1. Kemudian yang bisa kita lakukan, kita bisa ketemu 9 orang, closing 1. Atau kita persingkat lagi, ketemu 5 orang, closing 1. Ketemu 4 orang, kita closing 1. Kemudian kita bisa juga lakukan, misalnya kita bisa ketemu dengan 3 orang, closing 1, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga mesti harus mempersiapkan dengan baik, yaitu presentasinya kita juga harus menarik. Terus kemudian yang kita bisa lakukan yang lainnya ialah kita membuat supaya kita bisa bertemu 1, artinya bisa closing 1, atau kita bertemu 1 bisa closing 3 karena suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Hal yang tidak kalah penting lainnya ialah pada saat kita closing, biasanya kita closing 2 hari sekali, kita sekarang closing 1 hari sekali, seminggu sekali menjadi 3 hari sekali. Itu yang kita bisa tingkatkan. Biasanya kita closing 500 ribuan, kita tingkatkan jadi 600 ribuan, kita tingkatkan jadi 700 ribuan, kita tingkatkan terus jadi 1 juta per bulan, bahkan 5 juta per bulan, sampai seterusnya. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, untuk bisa ketemu rasio closing katakan 3, ketemu 3 orang bisa closing 1, atau ketemu 2 orang bisa closing 1 dengan melakukan jam terbang atau presentasi lebih banyak. Faktor ini adalah faktor kendali di tangan kita sendiri. Artinya begini, kalau misalnya orang yang kita bisa temui itu tergantung kita, kan kita nggak bisa nunggu ada orang ambil asuransi, ada orang telepon mau beli asuransi, ada orang cari asuransi telepon kita. Ya ada, cuma sangat jarang. Biasanya kita yang harus lebih aktif, lebih giat untuk bertemu dengan mereka. Entah kita lakukan melalui janjian, entah kita melalui tidak sengaja kita bertemu, yang pasti kita harus terus cerita. Nah, kalau kita lakukan hal itu, maka rasio closing yang dari 10 ketemu 10 orang akhirnya closing 1, atau mungkin ketemu 7 orang closing 1 akan meningkat terus. Jadi kita ketemu 3 orang closing 1, bahkan ketemu 1 orang kita bisa closing 5. Contoh, di closingkan suami istri, anaknya 3. Semakin banyak kita melakukan presentasi, semakin rasio closingnya akan semakin cepat atau semakin pendek. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita bisa meningkatkan yang semula kita closing 400 ribuan menjadi 500 ribuan? Tentu saja kita harus jual sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Kita jual sesuai dengan kapasitas dari nasabah tersebut. Contoh, nasabah tersebut punya kemampuan bayar premi yang jauh lebih tinggi, kita juga arahkan untuk mereka bayar yang lebih tinggi, bukan dengan premi minimal. Contoh, ada seorang yang sangat kaya bertanya berapa premi minimal, dijawablah 500, akhirnya orang tersebut closing 500. Padahal orang tersebut punya kemampuan bayar 2 juta atau 3 juta, bahkan 5 juta dan
seterusnya. Kemudian selain sesuai dengan kebutuhannya, tentu saja presentasi kita harus menarik. Apa yang membuat presentasi kita harus menarik adalah intonasi kita, gaya bahasa kita, penekanan-penekanan di mana yang penting kita sampaikan, kemudian timing yang tepat kita sampaikan. Kalau misalnya kita punya berita yang baik, menyampaikannya sudah baik tapi timingnya juga tidak baik. Contoh timing tidak baik ini, misalnya kita ketemu dengan seseorang, ternyata orang tersebut lagi kondisinya bad mood atau lagi bertengkar dengan istrinya, kemudian presentasi sebagus apapun, materi sebagus apapun tidak akan bermanfaat apabila dia lagi kondisi bad mood. Oleh karena itu kita harus juga sebelum bertemu, sebelum kita berpresentasi, kita melakukan ice breaking, kita lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya nasabah tersebut kondisinya lagi bad mood, sebaiknya kita reschedule. Kemudian jadi yang tadi pertama, dari rasio closingnya kita tingkatkan, kita perpendek. Yang kedua, premi yang kita dapatkan kita tingkatkan. Kemudian kita juga jual sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita jual sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan dapatkan premi yang jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita tidak jual kalau kita jual sesuai kebutuhan dari kita karena kita butuh omset, maka itu tidak akan langgeng. Hal yang baik yang perlu harus dipertimbangkan selalu adalah kita harus lihat orang tersebut, kualitasnya. Ya memang secara kasar kita melihatnya dari luar karena kalau misalnya nasabah tersebut hanya bayar 6 bulan premi kemudian berhenti, 1 tahun premi tidak dibayar kemudian berhenti, itu akan mengalami kerugian baik dari nasabah tersebut juga dari agennya juga mengalami kerugian. Kenapa kok agennya mengalami kerugian? Dia punya prestasi yang jelek. Oleh karena itu kita harus jelaskan presentasi ini dengan baik, dengan menarik, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa melakukan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah tersebut. Hal yang tidak boleh kita lupakan ialah kita harus mencari data. Contoh mencari data itu apa? Kalau kita mencari data, misalnya kalau ini sudah sekeluarga gitu ya, kita lihat Pak, putranya Bapak ada berapa, Bu, putra putrinya Ibu sekolah di mana. Tujuannya untuk tahu lifestyle-nya seseorang tersebut. Kemudian Pak, kalau misalnya Bapak sekeluarga makan keluarga biasanya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Enggak, Dek, seminggu sekali. Berarti kita tahu bahwa dia punya pengeluaran ekstra. Maka Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke luar negeri, apakah pergi ke Asia, ke Eropa atau ke Amerika? Ya, biasanya ke Eropa. Dan perjalanan ke Eropa minimal 25-35 juta per orang. Biasanya pergi ke Eropanya dengan keluarga atau sendirian? Oh ya, pasti dengan 5 orang ini. Berarti kita tahu bahwa kehidupan lifestyle mereka ialah 125 juta untuk berlibur atau bahkan lebih untuk berliburnya. Terus kemudian kita perlu ke piawaian bertanya sampai kita tahu pengeluaran beliau per bulan berapa. Kalau kita tahu pengeluaran beliau sebulan berapa, kita akan mudah, kita akan memahami. Contoh dia punya pengeluaran 10 juta atau mungkin dia punya pengeluaran 50 juta, kita tahu bahwa income-nya dia minimal 50 juta atau bahkan lebih dari 50 juta, sehingga kita bisa menyampaikan, menginformasikan berapa yang kita bisa tawarkan untuk dia bisa
beli proteksi dari Prudential. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tentu saja kita selalu upgrade. Kita juga harus memberanikan diri untuk menyampaikan angka yang besar. Jangan hanya berani di angka 500, padahal dia punya kemampuan untuk bayar premi sebesar 5 juta per bulan. Oke, semoga ini membantu kita semua untuk meningkatkan rasio closing kita, meningkatkan rasio API kita, rasio case kita. Terima kasih. God bless you all. Bye.